Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Hubungan pertemanan ini sangat penting juga loh teman-teman. Kita memilih komunitas, kita memilih circle kita secara benar. Nah, aku rasa untuk kedepannya bukan aja kita memilih resolusi dan lain sebagainya, tapi perlu juga kita memilih teman-teman untuk supaya kita bisa mencapai resolusi yang kita buat itu juga, supaya mereka juga bisa nopang, bisa dukung kita. Nah, kalau misalnya justru pertemanan itu akan malah membawa kita menjadi males, menjadi orang yang lebih kacau lagi. Aku rasa sih kita udah harus tahu tanda-tandanya. Kok gue sekarang kok jadi males ya? Kok gue sekarang jadi nambah. Tapi benar, karena kalau circle kita nih, misalnya culture-nya males, kita tuh dari yang rajin bisa jadi males loh. Iya, makanya. Iya kan? Jadi dari yang bagus, nilainya bisa jadi jelek karena pertemanan gitu. Nah makanya misalnya nih kalau aku dengar tuh ya, kadang-kadang pengusaha tuh mainnya sama pengusaha juga gitu. Bukan karena eksklusif, tapi mereka juga surround their self untuk equip, mereka saling equip gitu loh. Mereka punya banyak temen, tapi mereka ada support sistemnya mereka yang bisa membangun gitu kan. Gitu sih, jadi memang teman, circle kita tuh sangat penting banget buat hidup kita gitu loh. Karena mereka yang deket sama kita, yang sering sama kita, kayak kita culture yang kita bangun sama teman-teman kita tuh seperti apa, itu bisa mempengaruhi keputusan kita, pola hidup kita, karakter kita, ya kan, itu bisa mempengaruhi banyak hal sih teman-teman gitu. Nah, aku dari tadi nyari ayat sebetulnya, dan ternyata di Ibrani 12 teman-temannya, kalau kita ngomong tentang pergaulan, pertemanan, di Ibrani 12 itu ya, ayat 1 dia bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Garis bawah kata awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang menarik adalah ayat satunya bilang, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan itu ibarat adalah komunitas, adalah tempat-tempat kita, circle kita lah, circle pertama kita. Nah, your cloud will create your tribe. Awan kita itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, teman-teman. Kenapa seperti itu? Bener deh, kalau kita bergaul dengan misalnya orang-orang yang kata-katanya kasar, gitu ya, nanti lama-lama kita akan kebawa tuh. Contohnya aku dulu waktu main sama Elo, semuanya orang Ambon semua. Ternyata pas 2 minggu main sama dia, logatku agak berubah ya. Jadi apa? Kebawa. Jadi Ambon juga? Iya, kakak kemana kak? Ketawa aja ada E-nya belakangnya. Karena kayak terbiasa ya, jadi terpengaruh gitu, kepengaruh. Terus lagi tuh main sama Pingkan Mambo, orang Jawa semuanya. 2 minggu, 3 minggu main sama mereka, tour dan lain bareng, kebawa juga. Jadi Jawa? Jadi nang dikon, kamu di mana? Sama ada tekanan-tekanan yang gimana, gitu. Dan itu tanpa disadari sebetulnya, karena awan itu yang mengelilingi kita, yang membuat create kebiasaan kita sebetulnya. Makanya firman Tuhan juga bilang jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu akan terus membawa. Makanya kita harus bisa memilih-milih. Nah kalau sekarang kan kita kan lagi pandemi gini kan kita harus ada belajar jaga jarak ya. Kenapa coba? Karena mungkin kita terkena sesuatu, terkena flu gitu ya. Nah padahal flu itu sendiri aku rasa itu karena ada sesuatu yang influence. Influence itu kata tengahnya tuh ada flu di situ. Nah flu itu kan dekat kalau kita ngomong, terus ke transfer gitu, aku batuk, kamu akhirnya kena batuk gitu kan. Kalau flu itu nggak bisa dipelajari di kampus gitu kan. Ya kita belajar di kampus terus kamu dapat kena sakit flu di situ. Tapi kalau kamu sakit flu tuh gara-gara aku sakit flu. Deket,
ketularan lah ibaratnya. Itu dari influence. Influence. Jadi ketika aku dekat sama kamu, terkadang kamu juga kena. Makanya kalau kita dekat sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang sosial bilangnya toksik gitu ya. Nanti kitanya akan jadi toksik juga tuh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bisa nguatin, doain satu sama lain, nah itu akan membuat kita jauh lebih baik lagi hidupnya. Dan menurut aku penting untuk kita melihat awan ini, memilih awan yang mengelilingi kita. Jangan karena nggak enak atau karena so asik sama temen-temen, maksudnya kayak biar aku diterima gitu, biar ada penerimaan untuk aku. Ya udah deh, aku ikut aja circle mereka gitu. Tapi ya itu ada konsekuensinya juga gitu kan. Ya aku sih encourage, jangan karena kita pengen diterima di lingkungan tertentu kita jadi ya udah nggak apa-apa deh gitu. Yang penting gue diterima di lingkungan ini gitu. Nah itu apa ya, yang rugi nanti akan kita sendiri gitu. Yang mempengaruhi kan mereka juga yang kita izinkan untuk masuk ke dalam kehidupannya kita kan. Ya kita gitu, kalau misalnya kita mau terjun dan masuk ke lingkungan yang toksik ya akan ada resiko dan konsekuensinya. Takutnya berpengaruh sama pasangan kalian nanti. Keikutan kena toksik juga, kebiasaan-kebiasaan yang nggak bener, tiba-tiba ngedrugs bareng, misalnya lingkungan bareng. itu free sex gitu ya, lingkungan itu gitu, udah biasa. Nah, culture-nya juga jadi kebawa ke pasangannya gitu. Free sex, drugs bareng, jadi semuanya bareng, sayang-sayangan bareng, itu buat aku bukan sayang. Kenapa? Karena itu sepertinya menjatuhkan kita gitu. Membuat kita nggak maksimal. Sedangkan kasih yang sempurna adalah ketika Tuhan Yesus memberikan cintanya, kasihnya, sehingga itu yang menyelamatkan kita. Itu yang menolong kita. Dan aku percaya waktu kita melihat bahwa pasangan kita ternyata punya teman-teman yang rasanya sih bisa bikin toksik gitu ya, dan dia nggak dengerin apa yang kamu bilang gitu ya, aku rasa perlu diomongin sih, perlu diobrolin. Karena ada dua kemungkinan, either pacar kamu ikut kena influence sama teman-teman itu, atau memang dia orangnya, oh nggak apa-apa ini teman-teman gue tetap bisa jaga diri sih. Ada juga orang-orang yang gitu soalnya yang gue tetap bisa jaga diri gue, kayak yang tadi tuh, artikel tadi tuh, si Sophie, sebut aja Sophie gitu ya. Dia walaupun lingkungannya toksik, tapi dia tetap jaga. Nah, tapi kan buat si pacarnya kan was-was juga dong. Ah gila, dia main sama siapa nih? Ya ampun, gue takut dia kena ini nih. Tapi kalau dia misalnya tetap bisa jaga, ya bagus juga. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.